Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من جمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي أحبك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد،
Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bil lana Muhammad ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bil lana Muhammad ya wasi'al karami. Mikir dipakai mikir. Oke ya. Kalau madep mengarah madep ke penonton. Nggih, dinglo gini aja madep ke penonton. PD, nggih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu suka pada yang ganjil. Maka akan saya ganjilkan sekali lagi, harus kompak karena ini adalah doa. Salam itu doa. Saya mengucapkan salam, mendoakan sampean. Sampean hukumnya wajib menjawab salam karena membalas doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jika orang dibacakan asma Muhammad, nama Muhammad itu disebut, sampai kok diem, niku termasuk sak pelit-pelite wong. Sama lihat orang pelit seneng betul. Sama lihat orang medit seneng betul. Sengit betul. Makanya kalau sampai nggak ucapkan sholawat, tergolong orang yang medit. Amin Allahumma. Lupa amin. Ya kan? Sampeyan ketika disebut asma Muhammad kok tidak mau membaca sholawat, niku termasuk orang yang medit. Lihat orang medit senang betul. Kancane urunan ora gelem urunan, jengkelke betul. Kancane nek dono jajan jaluke nomor 1, tapi do urunan minggate nomor 1. Kira-kira nyenengke mau jengkelke. Wong medit po blobo. Medit po blobo. Bakhil apa medit? Ketika diucapkan asma Muhammad kok enggak membaca sholawat, tergolong orang yang mepel. Nyenengke po jengkelke. Allah jengkel karo sampeyan. Ketika ada asma Muhammad, sampean enggak mau menjawab sholawat, Allah jengkel kaya niku. Lah nek Allah jengkel salat dutalke saka kono wassalam. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Dia Al-Anwar Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Fakhur Razi, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita menyertai acara ini dengan baik dan seksama. Tidak ketinggalan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir tanpa kecuali, yang hadir bareng-bareng kita anak-anak MTS Dia Al-Anwar untuk mengikuti kegiatan peristiwa besar peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketinggalan anak-anakku semua, siswa-siswi, santri putra-putri Madrasah Sanawiyah Dia Al-Anwar yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kulo sampean podo, kita semua hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur, bisa bermuajahah, bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga menjadi tambah berkah, amin Allahumma. Karena nikmat Allah itu gak bisa kita hitung. Kita menghitung nikmat Allah gak bakal bisa hitung. Diberikan nafas nikmat gak? Contohnya wong pilek ora iso nafas, antuk serat-serat, umbele selendrak, melaku nek ketungkar, pandangan nek keluar, kuwi wong penyakitan. Kalau kita diberikan penyakit oleh Allah, itu kita susahnya luar biasa. Ya napa nggih? Kita saat ini diberikan nikmat, bisa berwajah di sini dengan keadaan sehat, itu luar biasa. Maka harus kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, setelah kita bersyukur, yuk kita bersolawat pada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk yang pakai terbang kita selawatan. Ya, selawatan. Sing gawa mic sapa ki? Kok tak cekeli. Selawatane Indonesia apa Sunda? Kalau Sunda nanti suaranya goreng. Apa arti goreng? Jelek. Sudah 9 belum? 9 itu apa? Oh, salapan. Itu bahasa Sunda, ya. Kalau orang Sunda ngomong 8 itu 8, kalau 9 salapan. Orang sini makan pagi artinya sarapan. Orang Cedal bisa ganti 9. Ayo 9 berarti salapan. Alhamdulillah. Oke. Yuk bersolawat. Pakai bahasa apa? Indonesia. Solawat itu memuji Rasul. Karena memuji Rasul, Rasul itu orang yang paling hebat. Orang yang paling hebat. Maka kalau manggil Rasul jangan gampang ya Muhammad. Wah, kita elek. Wong saya juga tadi tertegun. Anak sini udah dikasih tahu, malah panggilnya begitu enaknya. Loh, di sini yang dimuliakan ki sapa? Kalau murid yang dimuliakan siapa? Seorang murid yang harus dimuliakan siapa? Yang dimuliakan siapa? Ngono panggil gurune sak jenenge tok. Wes jajal, kamu panggil kepada yang mulia Bapak Bupati Batang, umpomo. Jajal, kira-kira nanti pantas ya? Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Bupati Batang kepada Pak Wihaji. Dipersilahkan. Pak Wihaji ini paling maju dan teng karo sultan. Ya, karena apa? Panggilannya kurang mantep. Coba kalau Pak Wihaji dipanggil. Acara selanjutnya adalah sambutan
dari Bapak Bupati Batam, meskipun namanya Paijo atau Kasmudi, meskipun Kasmudi, tapi kalau dipanggil dengan gelar yang mulia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Bupati Batam yang terhormat Bapak Profesor Dr. Wahidi Al-Mukarram yang mulia, yang kita muliakan bersama. Kita enak betul dipanggil gitu. Enak betul. Menghormati gak? Menghormati. Kita panggil Rasul juga ada sesuatu yang harus kita muliakan, kita hormati. Ngerti ya? Manggil Rasul itu dengan panggilan yang mulia. Karena apa? Rasul adalah orang yang paling mulia di dunia. Beliau boleh kekasih, boleh dambaan, boleh pemimpin, boleh idola, semua melekat pada diri Rasul. Maka kalau orang panggil Rasul, sallallahu ala Muhammad, nampaknya kalau saya ketoknya kok kurang nyes gitu loh. Harus yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Lengkap. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kaya undang tanggane tok. Kaya undang adine tok. Panggil yang mulia. Karena Rasul adalah pemimpin kita, dambaan kita, idola kita, pujaan kita. Ya, selamatan kita memuji Rasul dengan ungkapan Indonesia, tapi memuji yang mulia. Kekasih kita idola kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, tetap idola kita Nabi Muhammad. Lanjut, ayo dimulai, siapkan ya. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad. ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rafi'al syahdi wal ta'alim atfatan yadi ratan alamin ya uhainal judi wal ta'alim. Oke, ulang ya. Semuanya bersolawat. Kita membacakan solawat adalah doa yang nantinya kembali ke kita lagi. Ya, oke. Jajal sing hafal sapa? Kekasih kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, bentuk idola kita Nabi Muhammad. Dambaan kita Nabi Muhammad, itulah kita Nabi Muhammad.
kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita, Nabi Muhammad, pemimpin kita, Nabi Muhammad, idola kita, Nabi Muhammad. salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi petunjuk hati, betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi ajabni wa tarati Al-Fatayati Fatanalani Lanjudi wa karami. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahmu. Tauladan kita Nabi Muhammad, panuntun kita Nabi Muhammad. Salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa karati al-fatayati Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak semuanya yang saya cintai. Tadi sudah disebut, diceritakan panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu peristiwa besar apa kecil? Peristiwa besar apa kecil? Kenapa besar? Enggak kecil. Kenapa enggak kecil? Besar. Kenapa besar? Enggak kecil. Itu peristiwa besar. Sesuatu peristiwa besar itu satu ciri kalau orang kaget, kira-kira yang diucapkan apa? Kamu lihat betul. Kira-kira sih diucapkan apa? Kira-kira apa? Subhanallah. Kamu lagi gini, tahu-tahu umpama ada angin puting beliung di depan situ. Kira-kira takut nggak? Takut nggak? Yang diucapkan apa coba kira-kira? Subhanallah. Kamu lagi gini, tahu-tahu ada kucing di situ bersuara. Kira-kira kamu kaget nggak? Kaget nggak? Kaget. Ketika kaget yang diucapkan, loh kok menang kaget? Yang diucapkan apa? Subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Itu orang kaget. Ungkapan pada Allah itu refleks itu muncul. Ya betul. Allah putar. Kira-kira sampai ucapannya gimana? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Ini ucapan besar. Allah sendiri mengucapkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila.
Maha suci zat yang telah memperjalankan. Allah sendiri bertasbih. Ngerti? Allah sendiri tasbihnya Allah juga kagum. Ini untuk manusia, ini luar biasa. Wong semalam pelaku dari gambar apa? Mekah. Di mana? Di Madinah. Di mana Makkah? Di Arab Saudi. Ada namanya kota Makkah. Di situ ada Masjidil Haram. Rasul lagi sedih. Kenapa Rasul sedih? Yuk, tadi sudah diceritakan. Rasul sedih kenapa? Ditinggal kekasihnya. Siapa kekasihnya? Khadijah. Khadijah siapa? Istri Rasul. Istri Rasul siapa? Khadijah. Ini Rasul lagi sedih. Orang yang paling dicintai meninggalkan Rasul. Kira-kira sedih betul sama ditinggal maksud dikasih. Kemarin ada teman kamu itu baru adiknya kakek. Siapa? Adiknya kakeknya meninggal, itu aja nangis. Apalagi kakeknya, apalagi bapaknya, apalagi kekasihnya. Apalagi kok mati. Susah enggak? Susah enggak? Istri Rasul itu kekasih yang penopang, yang pendukung, dan apapun kegiatan Rasul itu yang dukung makanya kamu besok kalau jadi istri dukung suamimu, semangati suamimu. Kue lo istri yang baik, jika cie. Itu kamu pilih istri juga gitu, orang yang bisa dukung kamu, jangan selalu orang yang tidak mendukung kamu, Friendre. Ngono, istri itu pendukung. Rasul punya pendukung, punya orang yang selalu di samping, memberi penyemangat. Rasul takut, Rasul pulang diselimuti oleh istrinya. Siapa? Baginda Khadijah. Niku diselimuti. Kenapa Mas? Takut, aku takut. Sini aku selimuti. Ini Rasul punya istri orang yang paling setia. Rasul susah, pulang itu yang menggembirakan istrinya, bukan yang lain. Khadijah mendukung. Ya, Rasul itu menggambarkan istrinya itu nggak ada duanya. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan. Lah ini sapa? Ora iso lain rasa saiki ora lain to. Lagu ini sapa? Lemai lama. Lagu ini sapa? Lemai lama. Lagu ini gimana? Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Manisnya madu, tak semanis senyummu karena merosmu. Ya, itu indahnya Rasul menggambarkan pada istri, nggak ada duanya. Makanya Rasul sedihnya luar biasa. Rasul berjuang, istri mendukung. Rasul sedih, istri menghibur. Penak betul.
lagi susah, Mas Hanif pulang. Di rumah ada yang mendukung, ora usah mumet nih. Pak ora kancamu sengit kabeh, Pak ora, sing penting Pak gurumu ora sengit. Ada yang mendukung. Pak ora, orang-orang podo jengkel sama kamu, nggak apa-apa, asalkan dia masih mencintai dirimu, nggak apa-apa lah. Ini orang yang mendukung, oh ya, usah cengar-cengir. Ini ada yang mendukung. Siapa yang mendukung Rasul? Sing dukung sinten? Yang mendukung sinten? Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah. Mendukung luar biasa. Ini orang yang mendukung dipundhut dening Allah. Susah betul. Susah betul. Susah. Nek maune atine lagi susah pulang, ada yang hibur, ada yang mijeti, tenang Mas, gak apa-apa, aku di sampingmu Mas. Harta Khadijah habis, gak apa-apa Mas, jangankan hartaku, kalau engkau ingin berjuang Mas, menyeberangi samudra, kekayaanku habis Mas, maka ketika aku mati, kau ambil tulangku buat untuk menyeberang, kau jual untuk sarana menyeberang, aku ikhlas Mas. Ini istri setia, ternyata kok dipanggil yang Maha Kuasa. Susah betul. Susah betul. Ya Allah, susah yang sama nilainya medun bejengkel pun. Ya betul. Susahnya luar biasa. Di saat seperti itu masih ada orang yang mendukung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kekasihnya, umate, sahabate, podo dijeweri karo kafir, disakiti oleh orang kafir, pamannya berdiri. Siapa paman Rasul? Siapa paman Rasul? Abu Thalib berdiri. Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang menghina pada keponakanku Muhammad, sama halnya menghina pada diriku. Maka siapapun yang menghina aku, maka pedang adalah jawabannya. Ini orang yang mendukung, dipundhut malih dening Allah. Susah kok susah. Susah kok susah. Susah kok susah. Maka oleh Allah, ini seorang kekasih dambaan semua insan, ternyata lagi susah. Niki ternyata pengen diobati dening Allah. Di depan Masjidil Haram Rasul termenung gini, orang yang sedang dikasihi telah pergi. Paman yang mendukung saat ini hatinya juga merasa berkabung. Kenapa? Paman yang menjadi pembela saat ini juga telah susah betul. Ya susah, uang susah koyo ajan kan paling misalnya longa, doa, keluar, lila, wis apa? Rasul enggak gitu. Berpikir, ya Allah, ini umatku seperti apa? Ini umatku nanti seperti apa? Hilangnya pamanku saat ini mereka juga menderita. Orang-orang kafir Quraisy juga dengan lantangnya menyiksa para sahabatku. Ingat sahabat Bilal saat itu disiksa oleh tuannya. Nyiksane wong Arab ora cukup dijewer ora. Nyiksanya orang Arab itu suruh buka baju. Baju dibuka, suruh terlentang di bawah teriknya matahari. Hai budak, masihkah engkau ikut pada agama Muhammad, ataukah engkau akan aku siksa? Seorang sahabat karena merasa harus mempertahankan agama, dia itu mengatakan Allahus Somad. Wesi diobong do, wesi diobong mas,
Wesi yang dibakar begitu menyala, merah, tempel ke nang gegere. Cos. Kaya apa jajan? Pengen. Wesi sing menyala begitu hebatnya ditempel ke nang gigit. Cos, ya Allah. Sakit bener. Itulah imannya orang dulu. Sampai kon sekolah bega. Imannya orang dulu seperti itu. Ada lagi sahabat yang saat itu dengan tuannya ditanya, wahai budak, saat ini engkau adalah budak dan sampai kapanpun engkau akan menjadi budak. Tapi kalau engkau masih mengikuti agama Muhammad, engkau akan tetap menjadi budak. Tapi kalau engkau kembali kepada agama nenek moyang, kau akan saya merdekakan. Orang Arab dulu enggak. Demi imanku, aku tetap akan membawa sampai mati. Digeret pakai kuda, ditaleni sikile digeret. Wow. Tetap membaca Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada lagi orang yang disiksa langsung di hadapan anak istrinya. Ibu, itu suamimu. Kalau ibu masih mengikuti dia, maka ibu akan saya siksa. Itu anakmu akan saya bunuh. Ikut agama Muhammad atau ikut agama nenek moyang, kembali kepada nenek moyang kita. Tetap menjawab Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini iman. Anaknya dibunuh. Rekoso betul. Rekoso enggak? Rekoso enggak? Sedih betul. Lihat itu istrimu akan aku cincang. Kalau kamu masih mengikuti agama Muhammad, maka dia tidak akan pernah selamat. Tapi kalau engkau ikut agama nenek moyang kita, menyembah berhala, Lata, Uzza, maka engkau akan selamat seperti mereka yang selamat. Apa jawabannya? Tetap Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini Rasul diperlihatkan ngono. Ya Allah, susah ngapa susah? Mau balas nggak bisa. Kenapa? Paman-pamannya malah bukan menjadi pembela, malah menjadi musuhnya. Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka memusuhi Rasul. Nek wingi Abu Thalib berdiri di depan mereka, siapapun melawan keponakanku Muhammad, maka aku adalah pembelanya. Sekarang yang memusuhi malah pamannya lagi. Rekoso betul. Rekoso. Nangis betul. Nangis betul. Itulah susahnya Nabi. Orang kaya susah sampai paling orang di duit. Ya betul. Paling orang melu piknik. Kenapa harus piknik? Nah ini. Kenapa harus piknik? Rasul saat itu menderita. Rasul susahnya luar biasa. Susah betul. Susah betul. Ditinggal istri yang membela orang terkaya, 2/3 kekayaan Arab milik istrinya. Itu diserahkan untuk baginda Rasulullah untuk perjuangan agamanya. Itu sudah tiada. Pamannya yang membela, meneruskan baginda Sayyidatina Khadijah alaiha assalam. Saat itu juga dipundut yang kuasa. Susah betul. Susah gak? Nah ini gambaran untuk kita. Ternyata jadi Rasul itu gak mudah. Jadi Muhammad itu ternyata tidak mudah. Gak mudah. Gak mudah, ini perjuangan. Ngerti gak? Kamu pingin hebat,
Rasul hebat setelahnya nanti, tapi ini melalui proses berat. Rasul itu berat, paham ya? Berat, sekolah berat. Ono berat sekolah, orang berat. Ono pak, sekolah sing kepenak karena kurikulum merdeka. Merdeka pun nggak merdeka. Ya, Rasul sahabat Rasul susah. Ternyata oleh Allah susah ini pun ditambahi. Ini kenapa contoh apa ini? Rasul oleh Allah kemudian ditemui oleh malaikat yang namanya malaikat Jibril. Rasul dipegang, setelah dipegang Rasul dibelah dadanya. Kok dibelah Pak? Untuk dicuci kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya. Diambillah hatinya, buang. Diambillah seluruh isinya, dicuci dengan air. Untuk apa dicuci? Agar Rasul hatinya saat ini suci, karena sebentar lagi akan menghadap Sang Ilahi, pencipta alam semesta. Ini gambaran buat kita. Sampean mau sholat kok orang wudu, berarti durung sholat menghadap Allah. Sampean kok urung suci, wassalam, ora bakal ditampa dening Gusti. Ana ora sholat ora wudu? Ana ora sing sholat cok ora wudu? Wonten. Ya mangkat. Nang kene wonge si urip. Ana ora? Ini Rasul mau diangkat ke menghadap Allah, dicuci oleh malaikat. Yang dicuci apanya? Hatinya. Seluruh onderdil dalam tubuh ini dicuci. Baru Rasul dalam kondisi susah disucikan. Ini teori. Nek sampeyan susah, sampeyan sedih, cucilah hatimu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ramas. Dengan cara apa? Bersuci. Bersucinya dengan apa? Wudu, dengan air, benar. Dengan apa? Boleh mandi, boleh dengan wudu. Kalau kalian susah, ini teori oleh malaikat. Ini orang murid saya nggak kasih tahu. Kamu susah, cucilah hatimu. Dengan cara apa? Dibersihkan, wudu, mandi, untuk siap menghadap yang kuasa. Nah, bar suci ngono Mas, Rasul mulai lego. Rasul diangkat, diajak oleh malaikat mengitari kota Makkah, muter, wes, sampai kemana? Sampai kemana? Sampai kemana? Masjidil Aqsa. Ternyata melewatinya banyak, Bu. Melewatinya banyak, Mas. Rasul melintasi kota Madinah, melintasi kota Taif, dan sampailah Rasul di kota Bethlehem. Bethlehem itu mana? Tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihis. Nek Arab jenenge Baitul Laham, nek wong Inggris, wong Barat kono mengatakan namanya Bethlehem. Bethlehem. Dari Bethlehem Rasul diajak menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Itu dalam waktu 1 malam terus. Tidak sampai itu saja, Rasul ternyata diangkat, dimi'rajkan oleh Allah. Sampailah Rasul menuju langit. Sebelum sampai langit, wah ini untuk ditunjukkan surganya Allah, Rasul niku dipikniki. Wong susah niku bate piknik. Susah niku bate. Nah,
Iki Rasul dihibur. Orang susah itu perlu dihibur. Hiburannya diajak piknik. Pikniknya kemana? Dilihat yang susah-susah, yang lebih susah itu dulu. Di mana Rasul ditunjukkan ada orang yang mulutnya itu ditarik, wes. Adi MTS tekan dadu, wes. Tarik maling dulu cekrut. Tarik maling tekan Magelang. Bualah kemarin ceprot. Sakit ya? Rasul bertanya pada malaikat, ya Jibril, itu siapa ya Jibril? Itu umatmu. Itu umatmu ya Rasul. Lalu siapa dia? Dia itu umatmu yang suka berkata bohong. Jadi ini bohong mas. Bikin tarik cepet. Mulutnya ditarik, dikembalikan lagi lepas, ceplok. Kira-kira sakit ya? Ya gak hanya sakit, lidah ditarik. Wah, lidah sulit ditarik. Ya Allah. Ini ciri orang yang suka berkata. Orang yang suka berkata, Rasul tunjukkan lagi. Ada orang yang gedung-gedung kepalanya, tor sampai kepala itu pecah, lalu timbul lagi, butuh maning, kepala dipukul lagi, pecah lagi. Itu simbol apa ya Jibril? Itu umatmu yang menyesal, gelo. Kuasa dong. Wah, lalu siapa mereka menyesal? Gimana ya Jibril? Itu umatmu sudah kau perintah untuk menghadap pada Rabbmu, tapi ternyata gak pernah melaksanakan penghadapan, gak pernah melaksanakan sholat. Dia itu menyesal. Tuhan tapi ini. Itu orang-orang yang menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Madrasah Tsanawiyah Dia Al-Anwar, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Dia Al-Anwar, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Tsanawiyah Dia Al-Anwar, serta teman-temanku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Sehingga di tempat ini kita dapat berkumpul dalam memperingati hari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliaulah kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita dapat mengetahui mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat ini kita telah berada di bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini terjadi satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia. Utamanya adalah umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab itu terjadi
suatu peristiwa yang besar yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi, secara syariah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW di malam hari yang kami dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan kami berkati di sekitarnya, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh umat manusia. Dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, disitulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan oleh seluruh umatnya. Tujuan pokok di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW ini adalah dalam rangka memberi kekuatan batin bagi Nabi Muhammad SAW terhadap musibah atau cobaan, serta yang datang dari para musuh-musuh Islam. Sejak sepeninggal Abdul Muthalib dan istri tersayangnya Siti Khadijah, dalam memperjuangkan cita-cita luhur, mengajak seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungan Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan melihat peristiwa-peristiwa di atas, maka dengan memperingati Isra Mi'raj ini, yang terpenting ialah kita untuk mengambil hikmahnya, yaitu memperkuat dan mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, kita juga harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian pidato dari saya dalam memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.